Hari ini juga kita diajak untuk berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, teman-teman, sahabat-sahabat kita yang telah meninggal dunia. Mari kita hening sejenak pada kesempatan yang indah ini. Nama-nama telah dibacakan. Kita hening sejenak. Coba kita pikirkan lagi. Kita menghadirkan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi dalam pikiran kita masing-masing. Coba kita ingat apa yang terjadi dengan mereka sekalian pada hari-hari di mana mereka dipanggil oleh Tuhan. Coba kita ingat kembali kapan, di mana, siapa orang-orang yang kita cintai yang dipanggil oleh Tuhan. Kita ingat kembali peristiwa-peristiwa itu. Jika kita mengingat kembali apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan, maka yang ada dalam pikiran kita adalah pengalaman kesedihan. Kita sedih karena orang-orang yang kita cintai itu telah pergi meninggalkan kita. Peristiwa kematian selalu menghadirkan duka cita yang mendalam. Peristiwa kematian selalu menghadirkan kesedihan yang sangat mendalam, bahkan juga menghadirkan rasa putus asa bagi orang-orang yang mengalami peristiwa itu. Terkadang orang hilang harapan ketika berhadapan dengan peristiwa kematian yang terjadi di dalam keluarganya. Kita semua adalah manusia, dan kita semua tentunya pernah berhadapan dengan peristiwa kematian yang terjadi dalam keluarga kita. Orang menangis, orang bersedih, orang putus asa, orang gelisah. Itulah pengalaman yang hadir dalam peristiwa kematian yang kita jumpai dalam hari-hari hidup kita. Ada beberapa momen yang sesungguhnya yang terjadi dalam setiap peristiwa kematian yang tidak pernah terlupakan sepanjang perjalanan hidup kita. Momen pertama yang mungkin tidak pernah terlupakan ketika berhadapan dengan peristiwa kematian adalah saat dimana ketika kita melihat untuk terakhir kalinya orang-orang yang kita cintai menarik nafas yang terakhir. Ini adalah sebuah pengalaman yang menyakitkan. Ini adalah pengalaman yang sangat menyedihkan, yang mungkin kita tidak pernah melupakan sepanjang perjalanan hidup kita. Kita melihat ibu kita, melihat suami kita, melihat anak-anak kita untuk terakhir kalinya dia hela nafas dalam-dalam yang panjang, kemudian turun, berhenti, lalu kemudian meninggal. Ini menyakitkan bagi mereka yang menyaksikan peristiwa itu. Tidak akan pernah terlupakan. Dia akan terekam sepanjang perjalanan hidup kita. Inilah yang membuat sehingga orang mengalami kesedihan yang mendalam. Momen yang kedua yang mungkin tidak pernah terlupakan dalam peristiwa kematian adalah saat dimana orang-orang yang meninggal itu ketika dia berada di rumah sakit, lalu dihantar oleh ambulans memasuki rumah tempat di mana dia tinggal. Ini adalah kesedihan yang sangat mendalam. Ketika ambulans itu dia sampai di depan rumah, lalu kemudian peti jenazah itu digotong masuk ke dalam rumah, itu kita bisa melihat bagaimana keluarga itu berdiri di depan pintu, lalu mereka menangis dengan sangat kencang karena melihat ada tamu istimewa yang datang. Tapi tamu itu dia datang dalam keadaan kaku alias telah meninggal dunia. Maka mereka menangis, mereka mengalami kesedihan yang sangat mendalam.
Itulah momen kedua yang tidak mungkin terlupakan sepanjang perjalanan hidup kita. Tamu itu, tuan rumah itu, dia memasuki rumah itu dan dia tidur di ruang tengah itu dalam keadaan kaget. Lalu kemudian ketika jenazah itu dia ada di ruang tamu itu, banyak orang akan datang, lalu kemudian menghibur kaum keluarga yang mengalami duka. Keluarga mungkin akan merasa terhibur ketika dihibur oleh teman-teman, sahabat-sahabat yang datang. Tapi kemudian peristiwa yang menyedihkan itu muncul lagi, yang mungkin tidak akan terlupakan lagi adalah ketika jenazah itu dia keluar dari rumah, dihantar keluar dari pintu itu untuk menuju gereja atau menuju ke kuburan. Itu pengalaman yang menyakitkan, itu pengalaman yang sangat menyedihkan. Karena saudara kita, orang yang kita cintai itu berpamitan dengan kita, dia harus keluar dari rumah, dan ketika dia keluar dari rumah itu, dia tidak akan kembali untuk selama-lamanya. Dan itulah yang menyakitkan bagi kita yang pernah mengalami pengalaman ini. Ke gereja atau dihantar ke kuburan, banyak orang berjalan, banyak orang memberikan dukungan kepada kaum keluarga yang ditinggalkan itu. Lalu kemudian momen keempat yang mungkin tidak pernah terlupakan dalam kehidupan ini adalah ketika peti jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat dan mau ditutup dengan tanah. Disitulah pengalaman menyakitkan dihadirkan lagi. Disitulah pengalaman kesedihan yang mendalam dialami oleh kaum keluarga. Keluarga mulai menyaksikan bagaimana tanah itu mulai berjatuhan dari atas masuk ke dalam peti itu. Ada bunyi di mana batu tanah kena di peti jenazah itu mulai kelihatan, lalu kemudian tidak kelihatan pelan-pelan, lalu kemudian tertutup. Disitulah kesedihan mendalam terjadi dan dialami oleh kaum keluarga yang ditinggalkan. Tidak akan pernah terlupakan, akan selalu terekam dalam kehidupan kita. Momen yang kelima yang tidak akan pernah terlupakan dalam kehidupan kita adalah ketika semua acara pemakaman telah selesai, lalu kemudian kita mau meninggalkan lokasi kuburan. Kita yakin kita semua pasti akan mengalami kesedihan, karena kita akan berpikir begini, kasihan dia sendiri tinggal di dalam tanah. Maka muncullah kesedihan, kita memalingkan wajah, kita balik badan, lalu pergi meninggalkan dia tidur sendirian di situ. Disitulah kesedihan mulai terjadi. Dan terakhir, momen yang keenam yang tidak pernah terlupakan dalam kehidupan ini adalah ketika hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan selanjutnya. Di situ orang akan mengalami kesedihan yang sangat mendalam, karena pada esok paginya orang akan mengalami kesedihan. Dia akan mengatakan begini, seandainya kalau si Sinta dia masih hidup, maka jam begini dia pasti duduk di sebelah sana sambil menikmati segelas kopi. Kalau jam segini, kalau si Sinta dia masih hidup, pasti dia lagi nonton televisi, dia lagi nonton siaran apa itu, dia lagi nonton sinetron. Nah, kita melihat aktivitas itu setiap hari oleh orang-orang yang kita cintai. Lalu kemudian ketika hari-hari itu berlalu dan kita merekam kembali apa yang terjadi dengan orang-orang ini, maka kesedihan akhirnya dialami oleh umat manusia. Itulah momen-momen yang tak terlupakan dalam setiap peristiwa kematian. Dan ini yang membuat kenapa kita semua mengalami kesedihan ketika berhadapan dengan peristiwa kematian berlarut-larut, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Orang tidak akan pernah lepas dari pengalaman kesedihan ketika mengingat orang-orang yang mereka cintai pergi meninggalkan mereka. Karena tadi terekam kembali peristiwa-peristiwa itu. Maka peringatan arwah semua orang beriman menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi semua umat beriman Katolik. Kita sesungguhnya sebagai umat Katolik pantas bersyukur dan berterima kasih kepada gereja, karena gereja memberikan kesempatan secara khusus bagi setiap orang Katolik untuk ingat
siapa yang telah meninggal dunia, untuk mengingat siapa orang-orang yang kita cintai telah pergi meninggalkan kita. Di tempat lain mungkin tidak diberikan kesempatan untuk mendoakan mereka yang telah meninggal. Hanya di gereja Katolik yang dipersembahkan secara khusus satu hari khusus mendoakan setiap orang yang telah meninggal dunia. Tadi dalam katekes sudah dijelaskan pendasaran teologis dan pendasaran biblisnya. Tapi kita semua diajak untuk mengingat kembali orang-orang yang kita cintai, nasib mereka. Dalam bacaan di tanggal 2 November itu dikatakan Yudas memikirkan tentang nasib orang-orang yang telah meninggal dunia. Yudas memikirkan tentang tentara-tentara yang duduk di medan pertempuran, bagaimana nasib mereka setelah meninggal dunia. Mereka harus mengalami keselamatan. Maka Yudas tadi dikatakan mengirimkan sejumlah uang ke Yerusalem, doa-doa dipanjatkan di sana supaya arwah-arwah orang ini diampuni segala dosa dan kesalahan, supaya bisa mengalami kebahagiaan dalam surga, supaya mereka bersatu dalam keluarga kudus. Maka tanggal 1 itu adalah perayaan semua orang kudus. Itu adalah orang-orang yang sudah dilayakkan, orang-orang yang sudah dipantaskan masuk dalam kerajaan surga, mengalami persekutuan dengan Kristus, mengalami kebahagiaan dengan Kristus. Maka tanggal 1 November itu adalah perayaan semua orang kudus. Lalu tanggal 2 itu adalah peringatan arwah orang-orang yang telah meninggal. Kita berdoa untuk teman-teman, keluarga kita yang telah meninggal, supaya dosa-dosa mereka diampuni, supaya mereka beralih ke tempat yang suci itu, mereka beralih ke surga itu, supaya mengalami kebahagiaan bersama kalangan para kudus. Inilah katekes yang harus disampaikan kepada umat. Kita berdoa untuk mereka, memohonkan keselamatan jiwa. Kenapa kita harus mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia? Mungkin di tempat lain mereka akan bertanya begini, loh, ngapain juga orang Katolik berdoa untuk sahabat-sahabat keluarga yang telah meninggal dunia? Alasannya adalah kita berdoa untuk orang-orang yang telah meninggal dunia karena begini. Tidak mungkin orang yang telah meninggal dunia itu dia kembali ke dalam dunia lalu dia memperbaiki kesalahannya. Tidak bisa lagi. Kenapa? Ada orang yang mati karena kecelakaan, ada orang yang mati karena tragedi, ada orang yang meninggal secara tiba-tiba. Di situ dia belum mengaku dosa, di situ dia belum terima minyak suci, di situ dia belum memaafkan, di situ dia belum dimaafkan. Nah, tidak mungkin dia yang sudah mati dalam kubur itu dia datang lalu tolong maafkan saya. Oh, tidak bisa lagi. Maka kita yang masih hidup ini punya tanggung jawab mendoakan dia yang sudah meninggal itu supaya dosa-dosanya diampuni. Maka setiap tanggal 2 itu, hari ini saya yakin dan percaya pasti orang-orang David yang telah meninggal dunia, mereka semua pasti ada di sini. Karena kita sudah sepakat nanti nama mereka dibacakan tanggal 2. David yang telah meninggal itu mereka saling panggil, ayo kita merapat di gereja, mari kita dengarkan nama-nama kita yang didoakan. Maka menjadi kesedihan yang mendalam adalah ketika Anda semua yang datang ke gereja hari ini, Anda lupa menyebutkan nama mereka. Itu berdosa sekali lah kalian itu. Mereka pasti akan marah, karena di tanggal itu mereka punya hari ulang tahun, mereka punya hari khusus, dan mereka harus disebutkan. Jadi ketika bayangkan orang-orang David yang telah meninggal berkumpul di situ lalu disebutkan. Yang telah meninggal yang didoakan hari ini Anton, Kristina dan lain-lain. Lalu kemudian Apolinaris belum disebutkan di situ, Markus belum disebutkan di situ, Matius belum disebutkan di situ. Dia pasti akan marah, dia pasti akan kecewa. Maka dia juga pasti akan marah kepada Anda yang tidak menyebutkan namanya. Jadi mudah-mudahan saat ini Anda yang belum meminta doa untuk saudara dan saudarimu, bertobatlah sekarang. Ingatlah dia dalam hatimu, masih ada kesempatan, bisa belum selesai kau ingat, lalu sebentar kau doakan sebelum dia marah. Itulah hal penting yang pantas dikatakan pada kesempatan ini berhubungan dengan bacaan pada hari ini, dan juga
hari Arwah orang yang beriman yang kita doakan pada kesempatan ini. Semoga doa-doa kita pada kesempatan ini didengarkan oleh Tuhan. Saudara-saudara kita yang disebutkan namanya, yang didoakan pada kesempatan ini, Tuhan Maha Pengampun, ampuni segala dosa dan salah mereka, anugerahkan keselamatan jiwa bagi mereka sekalian, kebahagiaan surgawi mereka terima dalam keabadian. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita lanjut.